suara saya bisa didengar hanya? Bisa. Bisa, Kak. Bisa, Iya, Kak. baik. Ya. Jadi, sebelum memulai kelas mentoring UTS pada malam hari ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Kwikamto. Saya angkatan tahun 2020 dari jurusan akuntansi. Jadi pada malam hari ini, kakak akan berperan sebagai mentor di sini untuk mengajar adik-adik sekalian untuk mempersiapkan UTS sekitar 2 minggu lagi pada mata kuliah Statistika 2 ganjil. Sebentar ya. Soal UTS Statistika 2 yang tahun lalu. Lalu yang kedua itu ada rangkuman materi dari UTS Statistika 2. Sebelumnya saya mau tanya, benar kan ya ini materi UTS-nya mulai dari pendugaan interval ya? Benar, Kak. Benar Iya, ya? kok. Teman-teman bisa buka nggak ininya, filenya?
Harusnya sih udah terupload semua. Bisa, Kak. Bisa ya. Di situ saya upload rangkuman materi mulai dari pendugaan interval, uji hipotesis, baik rata-rata maupun proporsi, terus ada ANOVA maupun chi-square yang biasanya diujikan di materi UTS Statistika 2. Sebentar, partisipannya udah banyak belum nih? Baru 127. Jadi saya bahas dulu sekilas mengenai ini, rangkuman materi untuk UTS Statistika 2. Yang pertama itu mengenai pendugaan interval. Jadi biasanya kalau dalam pendugaan interval, itu biasanya kita dapat melakukan pendugaan baik mau interval rata-rata maupun interval proporsi. Pertama, saya akan bahas dulu mengenai pendugaan interval untuk rata-rata. Jadi katanya di sini ada 3 rumus pendugaan atau perkiraan interval rata-rata. Rumus yang pertama di sini X bar min Z alfa per 2 dikali dengan tau per akar N lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X bar plus Z alfa per 2 dikali tau per akar N. Rumus yang ini itu bisa digunakan apabila sampel yang kita gunakan itu sampel besar. Yang dimaksud dengan sampel besar di sini adalah apabila sampel yang kita gunakan itu jumlahnya ukurannya melebihi dari 30 atau sama dengan 30 dari populasi yang tidak terbatas. Akan tetapi kalau rumusnya itu diambil dari populasi yang terbatas, dalam artian sampel di sini diambil dari populasi yang terbatas, maka kita harus kalikan lagi dengan faktor koreksi, baik di batas bawah maupun di batas atas. Faktor koreksi di sini akar N dikurang N per N min 1.
Dan rumus ketiga yang digunakan itu bisa X bar dikurang T alfa per 2 dikali S per akar N. Lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X bar plus T alfa per 2 dikali S per akar N. Di mana S di sini merupakan standar deviasi. Yang rumusnya itu akar 1 per N min 1 dikali dengan jumlah dari XI dikurang X bar. Dikuadratkan. Jadi saya ambil beberapa saja contohnya di sini. Ya. Di sini dikatakan 100 orang calon mahasiswa Akademi Ilmu Statistik sebagai sampel acak sudah mengikuti tes IQ, mempunyai rata-rata IQ sebesar 110 dan diketahui mempunyai simpangan bakunya itu sebesar 20. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, buatlah pendugaan interval dari rata-rata IQ. Pertama-tama yang harus kita ketahui, langkah untuk menyelesaikan kasus seperti ini, pertama-tama kita harus ketahui dulu, berapa sih jumlah sampel yang akan kita gunakan? Di sini telah diketahui bahwa sampelnya itu 100. Bentar. Saya gunakan ini. Ya. Pertama kita harus ketahui tadi seperti yang saya katakan, berapa jumlah sampel yang akan kita gunakan. Di sini dikatakan 100 orang calon mahasiswa Akademi Ilmu Statistik sebagai sampel acak. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwa sampel yang akan kita gunakan jumlahnya 100. Lalu, di dalam contoh di sini juga dikatakan bahwa sampel yang akan kita gunakan itu mempunyai rata-rata sebesar 110. Sehingga kita bisa langsung catat di sini X bar-nya sebesar 110. Apabila rata-ratanya belum bisa kita ketahui, maka kita harus ketahui terlebih dahulu. Maka kita harus cari terlebih dahulu rata-rata dari sampel tersebut. Begitu pula dengan standar deviasi nantinya. Nah, kalau standar deviasi untuk sampel besar, ini simbolnya tau. Di sini dikatakan bahwa dia mempunyai simpangan baku sebesar 20. Maka kita bisa langsung masukkan alfanya taunya sebesar 20. Lalu dikatakan juga di sini keywordnya tingkat keyakinan yang digunakan itu sebesar 95%. Tingkat keyakinan di sini itu sama dengan 1 min alfa. Jadi itu sama dengan 95%. Nah,
1 ini bisa kita anggap 100% dikurang alfa sama dengan 95%. Maka bisa kita dapatkan alfanya sebesar 5%. Kemudian, karena rumus yang akan kita gunakan di sini, itu rumus populasi. Tadi, rumus yang kita gunakan, itu rumus dari populasi yang tak terbatas, atau populasi yang terbatas. Tapi penarikan sampel dilakukan dengan pengembalian. Maka, kita gunakan alfa per 2. Jadi Z alfa per 2. Jadi kalau sampel yang kita gunakan itu sampel besar, itu kita gunakan tabel Z. Kalau sampel yang kita gunakan sampel kecil, itu kita gunakan tabel T nantinya. Jadi alfa yang di sini perlu dibagi 2, sehingga dapat alfa per 2 sama dengan 2,5%. Jadi Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Ini bisa, nilai yang ini itu bisa kita lihat nanti di tabel Z atau tabel distribusi normal. Kemudian setelah kita dapatkan semua poin-poinnya, maka baru kita bisa memasukkan ke dalam rumus yang ini. X bar dikurang Z alfa per 2 dikali tau per akar N sebagai batas bawah lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali tau per akar N. Ini sebagai batas atas. Langsung saja disubstitusikan semua angka yang telah kita dapat tadi. Mulai dari 110 dikurang Z alfa per 2 1,96 dikali taunya 20 dibagi akar 100. Karena sampel yang kita ambil 100 orang ya. Lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 110 ditambah 1,96 dikali 20 per akar 100, sehingga kita dapatkan hasil di bawah ini. 106,08 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 113,92. Jadi kesimpulannya di sini, interval antara 106,08 dan 113,92 akan memuat rata-rata IQ sebenarnya dengan tingkat keyakinan 95%. Sampai di sini dulu, ada yang mau nanya enggak untuk tentang pendugaan interval sampel besar? Kok mau nanya, Ya, itu alfa dibagi 2 karena sampelnya besar ya kok, lebih dari 30. alfa dibagi 2. Bentar ya. Alfa dibagi 2 di sini bukan karena ini ya. Begini. Jadi mengapa digunakan Z alfa per 2 di sini? Tadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kalau sampel besar, itu kita gunakan tabel Z. Kalau sampelnya itu sampel kecil, itu kita gunakan tabel T. Nah, kalau alfa per 2, mana tadi? Bentar. Memang rumusnya.
baik sampel besar maupun sampel kecil. Di sini ya, bisa dilihat. Baik sampelnya itu sampel besar yang diambil dari populasi yang tidak terbatas ataupun dari populasi yang terbatas, atau populasinya terbatas tapi sampelnya diambil tanpa pengembalian, itu juga tetap menggunakan Z alfa per 2. Begitu pula dengan sampel kecil. Kalau sampel kecil itu juga ini menggunakan alfa per 2. Kalau untuk ini pendugaan interval. Sampai di sini bisa dipahami nggak penjelasan saya? Bisa kok, thank you kok. Yuk. Aku mau nanya, Ya, silakan. gimana cara kita maksudnya kayak nentuin nih pakai rumus yang pertama atau yang kedua gitu? Ini ya. Nah. Jadi yang dimaksud populasi terbatas itu begini. Biasanya kalau di populasi terbatas itu dia diketahui tahun ataupun jumlah ataupun batasannya gitu. Seperti ini contohnya. Contohnya kalau di kasus ini ya, kita balik ke kasus ini, misalnya 100 orang calon mahasiswa Akademi Ilmu Statistik gitu. Nah, di sini kan kita telah tahu gitu. Batasannya itu calon mahasiswa Akademi Ilmu Statistik. Dan ini digunakan sebagai batasan gitu. Ini batasan. Nah, kalau dia ini, kalau dia tidak diketahui tahun ataupun jumlah ataupun batasan gitu, maka ini kita gunakan rumus yang ini. Yang kedua. Sampai sini bisa dipahami? Paham kok, thank you kok. Yuk. Bisa dilanjutkan ya? Baik, saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh di sini, ini untuk kasus sampel kecil. Kalau contoh kasus sampel kecil, begini. 5 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Unika Atmajaya itu. Katanya dipilih secara acak untuk kemudian diukur tingginya. X itu menunjukkan tinggi mahasiswa dalam sentimeter. Di mana setelah diambil di situ, dia mendapatkan 5 sampel gitu. Ada sampel pertama itu 160, sampel kedua 170, sampel ketiga 165, sampel keempat 175, dan sampel terakhir 180. Nah, perintahnya sama, disuruh membuat pendugaan interval tentang rata-rata tinggi mahasiswa Fakultas Ekonomi Unika Atmajaya gitu. Dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Di sini karena yang diambil sampelnya itu hanya 5 orang,
maka nantinya kita akan menggunakan tabel T. Tabel T. Nah, di soal ini telah dijelaskan bahwa 5 orang mahasiswa tadi, maka kita bisa langsung tulis N-nya itu 5. Kemudian karena rumusnya itu X bar, maka X bar di sini kan dalam artian rata-rata. Sehingga kita perlu ketahui terlebih dahulu berapa rata-rata dari sampel yang kita ambil. Nah, cara ngitungnya biasa aja, gitu. Itu jumlahin semua sampel, mulai dari 160 yang di sini sampai 180 ini, itu dijumlahkan. Kemudian nantinya dibagi dengan jumlah sampel, 5. Nantinya kita bisa dapatkan ukurannya, rata-ratanya itu sebesar 170. Kemudian kita masuk ke ini. Katanya dikurang T alfa per 2. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, karena N, jumlah sampelnya ini lebih kecil dari 30 ya, maka kita harus gunakan tabel T. Lalu 1 min alfa, tadi karena diketahuinya tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan di sini dilambangkan 1 min alfa sama dengan 0,95, maka kita bisa simpulkan alfanya itu 5% ya. Lalu alfa per 2-nya itu 2,5%. Jadi dari tabel T dengan alfa 2,5% dan derajat kebebasannya itu, jadi rumus derajat kebebasannya itu jumlah sampel dikurang 1. Jumlah sampel dikurang 1 nanti. Jadi karena sampel yang kita ambil 5, dikurang 1 jadi 4, maka kita nanti setelah melihat di tabel T, kita bisa lihat nilai T alfa per 2-nya itu untuk derajat kebebasan sebesar 4 itu 2,7764. Atau bisa dibulatkan ke 2,78, tidak masalah. Setelah kita dapatkan nilai T alfa per 2, bisa dimasukkan, disubstitusi. Lalu selanjutnya, di sini harus dikalikan dengan S. S di sini adalah standar deviasinya. Standar deviasinya di sini adalah akar dari 1 per N-1 dikali dengan jumlah dari XI dikurang X bar dikuadratkan ya. Jadi masing-masing sampel dikurang dengan rata-rata. Kemudian dikuadratkan. Kemudian setelah kita dapatkan hasilnya itu dijumlahin. Jadi ini kalau di ini dijabarin gitu. Begitu pula seterusnya. Nanti setelah dapat hasilnya dari masing-masing dikuadratkan ini, jangan lupa dijumlahkan. Kemudian nantinya dibagi dengan jumlah sampel dikurang 1. Itu 4. Baru nantinya diakarkan gitu. Jadi nanti kita dapat 7,9057 ini untuk nilai S.
Nah, untuk rumus X bar ini, itu adalah sama dengan tau per akar N. Tau di sini sama dengan S. Hanya bedanya kalau tau itu biasanya digunakan untuk sampel besar. Kalau S itu digunakan untuk sampel kecil. Jadi tinggal disubstitusi sama dengan 7,9057 dibagi dengan akar jumlah sampelnya, akar 5. Jadi nanti kita dapat 3,53. Jadi bisa dimasukkan ke rumus pendugaan interval untuk sampel kecil. Sehingga kalau dimasukkan semua angka yang telah kita dapatkan, kita nanti akan mendapatkan pendugaan intervalnya seperti ini. Jadi interval antara 160,2 cm dan 179,8 cm itu akan memuat tinggi mahasiswa FE Unika Atmajaya dengan probabilitas 0,95. Kalau kasus pendugaan interval untuk rata-rata sampel kecil bisa dipahami? Bisa, Halo? bisa kok. Hah, bisa ya? Bisa, Kak. Bisa kok. Oke. Ya, ini sama aja. Tuh. Nah, saya bakal masuk ke contoh ininya. Contoh soal ujiannya. Tuh, yang tahun lalu. Ya, saya bahas di sini untuk contoh soal yang pertama dulu. Ini diambil dari soal ujian tahun lalu ya. Soal UTS tahun lalu. Saya bakal membahas soal yang pertama untuk poin A dan B terlebih dahulu. Karena saya belum jelasin yang uji hipotesa. Jadi di sini dikatakan tadi sampel acak berukuran 10 mobil sedan terbaru memiliki konsumsi bensin dalam liter setiap menempuh perjalanan 100 km. Di situ telah diberikan datanya. Kemudian seorang mahasiswa mempunyai hipotesis bahwa rata-rata konsumsi bensin
populasi mobil sedan terbaru untuk setiap menempuh perjalanan 100 km lebih dari 15 liter. Ya, jadi di sini yang dimintanya yang pertama itu menghitung nilai standar deviasi dan rata-rata dari sampel. Lalu yang kedua, membuat dugaan interval untuk rata-rata konsumsi bensin populasi mobil sedan terbaru setiap menempuh perjalanan 100 km pada tingkat keyakinan 90%. Ya. Saya bakal bahas yang A dulu. Yang pertama, menghitung nilai standar deviasi dan rata-rata sampel. Jadi kita tahu tadi ya, bahwa jumlah sampelnya itu 10. Di sini, telah di ini. Tetapi, karena sampel di sini belum diketahui rata-ratanya secara langsung, maka kita perlu hitung terlebih dahulu nilai rata-ratanya, X-bar-nya. Mengapa kita perlu mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu? Ini tujuannya supaya memudahkan nanti gitu. Pas mau ngitung standar deviasi dari sampel itu sendiri. Jadi nanti itu X-bar Oh, mau nanya. sama ya. Itu jawaban sama soal boleh dipisah gitu nggak kok jadi 2 gitu? Dipisah. Bentar ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa kok. Makasih. Kamu tahu caranya nggak? Di itu aja kok, dipisahin dulu kok. Dipisahin. Di drag gitu kok, di drag keluar. Oh, Di drag keluar. dikeluarin. Bisa di split baru. Gini. Buka itu kok. Drag keluar gitu loh kok. Split screen, Kak. Apa? Split screen. Jawabannya split. di gitu. Di drag. Drag keluar dulu gitu kok. Iya. Kalau nggak di itu aja kok, ditekan Windows terus tanda panah sebelah kiri gitu. Windows tanda panah sebelah kiri. Ya, barengan. Bentar ya. Coba. Oh, atau gini aja ya. Sama aja. Bentar. Di drag aja kok itu kok. Yang jawaban UTS atas itu
Diderek ke sebelah kiri gitu. Begini gitu. Pencet atasnya aja kok yang di itunya. Ya, Terus di- ntar ada waktu keluarin sebelah kiri, geser kirian itu. Yang tab yang atasnya digeser, dikeluarin dari tab yang ini. Bentar ya. Saya coba dulu. Tab yang atas. Klik kanan. klik kok. kanan langsung keluarin kok. Keluarin. Kayak di drag gitu loh kok. Bentar, bentar. Move tab to new window aja kok, coba. Apa? Diklik kanan, move tab to new window. Yang ini. Move tab to new Oh. window kok. Dari tadi saya gak kelihatan. Maaf. Nah iya kok, makasih kok. Ya, makasih. Saya juga baru tahu ini. Ya, bentar ya. Ya, tinggal diratain Windows panah kanan sama kiri. Ya, bentar. Kalau begini udah kelihatan belum? Udah ya? Udah kok. Baik. Jadi lanjutin lagi ya yang tadi. Ya. Jadi di sini tujuannya cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Itu tujuannya untuk memudahkan gitu. Pas mau cari standar deviasinya nanti. Tadi kita tahu bahwa sampel acaknya itu ada 10 ya. Jumlahnya ada 10, maka bisa kita langsung masukin di sini 10. N sama dengan 10. Kemudian X bar sama dengan 1/N dikali sigma XI ya. Jumlah dari sampel keseluruhan sampel. Jadi langsung masukin aja kayak biasa gitu ya. 1/10 dikali itu. Lalu dijumlahin dulu ini yang dari 18,6 sampai 19,1 ini dijumlahin dulu. Nanti itu dapat hasilnya gitu 191,4 sekian gitu. Lalu kemudian dibagi gitu sama 10. Baru nanti didapat hasilnya itu sama dengan 19,14 gitu. Lalu kalau untuk hitung standar deviasinya gitu, itu rumusnya akar dari 1/N-1 dikali dengan sigma XI min X bar dikuadratkan dari masing-masing sampel gitu. Terus dijumlahin. Kayak contoh kasus yang tadi ya. Jadi 18,6 dikurang 19,14 dikuadratkan. Terus setelah kita dapat hasilnya kita tambahkan dengan 18,4 kita kurangkan dengan 19,14 lalu dikuadratkan hasilnya. Begitu pula seterusnya sampai
nanti di 19,1 itu kita kurangin sama 19,14. Karena 19,14 di sini rata-ratanya kan. Masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlahkan hasilnya, kemudian dibagi dengan jumlah sampel dikurang 1. Jumlah sampelnya kan 10 dan dikurang 1 jadi 9. Jadi nanti kalau kalian cari sendiri gitu, itu nanti dapat hasilnya gitu 0,9119 gitu. Nah, setelah kita dapat X bar sama S, tanda deviasi sampelnya tadi, itu yang kedua itu kita diminta membuat pendugaan interval untuk rata-rata. Jadi di sini udah ada kata kuncinya, dugaan interval rata-rata. Kok boleh nanya lagi? Oh ya, silakan. Itu kan sigma dikali X1 dikurang X bar pangkat 2 ya kok? XI. Nah, X-nya itu yang 19,14 dikurangin 10 baru di pangkat 2 atau gimana ya kok? Maaf, bisa diulangi? Nah, yang XI-nya itu hasil dari 19,14 atau bukan? Oh, XI-nya itu. XI-nya itu maksudnya gini. Ini kan X1. 18,6 ini X1. Ini maksudnya XI itu X ke I gitu. Sampel ke I. Jadi misalnya ini X1, berarti sampel ke 1. Kalau 18,4 berarti sampel kedua gitu. Nah, berarti dihitung sampai 19,1 ya kok? Iya, Itu baru ditambah atau gimana kok? kamu kurangin dulu sama ini. Ini masing-masing Iya. ini dikurangin dulu sama 19,14. Terus kamu kuadratin kan? Iya. Nah, terus setelah kamu kuadratin gitu, itu kamu cari lagi gitu yang 18,4-nya. 18,4 kamu kurangin sama 19,14 gitu. Rata-ratanya. Kemudian setelah kamu dapat hasilnya, kamu kuadratin. Nah, setelah itu sama sampel-sampel berikutnya. Baru dijumlahin nanti hasilnya semuanya. Dari masing-masing hasil pengkuadratan dari sampel tadi. Sampai sini nangkep nggak? Nangkep kok. Makasih. Yo. Kalau kurang jelas gitu kalian tanya aja langsung gitu ya, nggak apa-apa gitu. Bentar, changer laptop. Ya, baik ya, lanjut yang poin B. Buatlah dugaan interval untuk rata-rata konsumsi bensin populasi mobil sedan terbaru setiap menempuh perjalanan 100 km pada tingkat keyakinan 90%. Ya. Jadi dugaan interval untuk rata-rata konsumsi bensin 1 min alfa karena diketahuinya di sini tingkat keyakinan 90%. Jadi 1 minus alfa sama dengan 90%. Alfa di sini tingkat kesalahan gitu ya. Jadi kalau misalnya diketahui gitu tingkat kesalahan misalnya 5% gitu,
Berarti itu udah diketahui langsung nilai alfanya berapa. Tapi kalau dia bilang gitu, tingkat keyakinan 90%. Itu berarti artinya 1 minus alfa sama dengan 90%. Sehingga kita harus cari dulu nilai alfanya itu berapa gitu. Berarti alfanya 1 minus, berarti 100% dikurang alfa sama dengan 90%. Berarti alfanya 10% gitu ya. Lalu karena rumusnya itu alfa per 2 gitu. Sehingga alfanya ini yang kita dapat 10% ini itu harus bagi 2 dulu. Jadi alfa per 2 sama dengan 5%. Jadi dari tabel T gitu dengan alfanya 5% dan derajat kebebasannya itu rumusnya n-1 gitu, jumlah sampel dikurang 1 sama dengan 9. Ini derajat kebebasannya itu DF ya maksudnya. Kalau dilihat di tabel T, DF. Jadi DF sama dengan n-1, 9. Maka kita bisa dapat nilai T-nya itu sebesar 1,8331. Atau kalau mau dibuletin gitu, 1,8331. Jadi 1,83. Setelah itu, kita masukkan rumusnya dengan menggunakan rumus pendugaan interval untuk sampel kecil. Kalau sampel kecil, jangan lupa pakai tabel T, gitu. Karena jumlah sampelnya masih kurang dari 30. Jadi patokan untuk nentuin sampel kecil atau sampel besarnya itu, kalau dia sampelnya, ukuran sampelnya itu kurang dari 30, itu sampel kecil. Tapi kalau udah nyampe 30 atau lebih banyak dari 30 gitu, itu berarti dia sampel besar. Pakai tabel Z. Jadi X bar dikurang T alfa per 2 dikali dengan S per akar N. Itu batas bawahnya lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X bar ditambah T alfa per 2 dikali S per akar N. Kemudian nilainya bisa langsung kita masukkan dan X barnya dari yang udah kita cari di poin A tadi, itu sebesar 19,14 dikurang T alfa per 2-nya itu 1,83 tadi dikali dengan S-nya ini 0,119 itu dibagi dulu dengan akar 10. Jadi 0,9119 ini dibagi dengan akar 10, nanti itu bisa dapat hasilnya 0,29 gitu ya. Baru lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 19,14 ditambah 1,83 dikali 0,29. Sehingga hasilnya kita dapetin 18,6 lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 19,7. Jadi kesimpulannya di sini, interval antara 18,6 liter dan 19,7 liter akan memuat rata-rata konsumsi bensin mobil sedan dengan tingkat keyakinan ataupun probabilitas sebesar 90%. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Oh, yang 1,83 itu dari tabel ya? Iya, dari tabel, benar. Tapi nanti di UTS tabelnya disediain kan kok? Harusnya sih kalau offline, kalau udah offline gini harusnya disediain gitu.
Karena nggak mungkin gitu kan kita ngafalin satu-satu gitu. Oke kok, thank you kok. Iya. Kalau ngafalin satu-satu nanti mumet gitu. Cuma buat ngafalin tabel T sama tabel Z. Kalau online bisa disediain, bisa enggak. Tapi kalau udah offline gini, kayaknya sih disediain gitu. Yang lain, ada yang mau nanya lagi? Untuk poin A dan B dulu. Aman kok. Aman? Iya. Bener aman ya? Bentar. Ya. Selanjutnya di sini saya bakal bahas yang untuk proporsi ya. Nanti untuk uji hipotesanya nanti dulu. Bentar. Kita bahas dikit-dikit dulu. Kita balik lagi ke rangkuman yang tadi. Nah, selanjutnya saya bakal bahas untuk yang proporsi gitu ya. Pendugaan interval untuk proporsi atau persentase. Jadi rumusnya kalau yang untuk pendugaan interval proporsi itu simpel aja gitu. Itu rumusnya X per N. Ini nunjukin proporsinya gitu. X per N dikurang dengan Z alfa per 2 dikali dengan X per N dikali dengan 1 minus X per N. Lalu dibagi dengan N. Lebih kecil dari P, lebih kecil dari X per N ditambah Z alfa per 2. Akar X per N dikali 1 minus X min N per N. Ya, kita masuk ke contohnya gitu ya.